Welcome back with me in my podcast. Welcome to Teri Diary. Waktu pertama kali baca subjek ceritanya aku langsung dek. Subjek ceritanya berkemas perasaan atau dibiarkan. Halo Paus, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia. Kamu apa kabar? Semoga kamu juga sehat dan selalu bahagia. Paus, kalau boleh tahu, menurut kamu titik mencintai paling indah itu seperti apa sih? Menurutku, jika harus berdamai dengan pilihannya, karena aku tahu aku gak pernah ada di pilihan itu. Padahal yang aku tahu, titik mencintai paling indah adalah jika ada perasaan yang terbalas. Tapi sialnya aku enggak. Aku mencintai temanku selama 3 tahun lamanya, ketika aku masih duduk di bangku SMA. Sebelum kami menjadi teman biasa, kami pernah dekat seperti orang PDKT pada umumnya. Aku kebagian deketnya aja gak sampai jadian. Aku tanya ke dia kita ini apa, dia gak jawab. Aku dengan pemikiranku menyimpulkan kalau dia gak mau sama aku. Karena aku membenci jarak, aku lebih memilih menjadi teman biasa. Padahal bisa aja aku memilih untuk tidak menjadi temannya lagi, lebih tepatnya kembali menjadi orang asing. Sakit sih, dan ternyata dia mikir itu bare minimum sebuah pertemanan. Tapi mana ada sih temen yang sampai sleep call, jalan berdua kayak orang pacaran, sampai dikenalin ke orang tuanya. Atau mungkin ada ya, gak tau lah Gak lama dari hiruk pikuk kejadian romansa yang membuat aku semakin sadar bahwa aku cuma bisa jadi temannya aja. Akhirnya dia mendekati perempuan lain Aku dengar rumor itu dari temanku. Aku bukan tipe yang ingin tahu urusan orang, tapi kali ini aku ingin tahu kebenaran rumor itu. Aku gak mungkin nanya langsung, malu dan gengsi sih. Karena berita itu, aku memilih memberi jarak. Padahal aku benci kalau ada jarak dengan orang yang aku cintai. Tapi aku gak selalu punya pilihan. Gak lama, aku denger rumor lagi Katanya sih hubungan mereka gak berjalan semestinya. Perempuan yang dia deketin kemarin milih untuk balikan sama mantannya. Aku lalu memberanikan diri untuk chat dia dan nanya apa dia baik-baik aja atau enggak. Terus dia ke rumah aku. Dia cerita dengan mata binarnya yang membuktikan kalau memang perempuan itu yang dia cintai. Dia bercerita sesedih apa dia sekarang karena dia ngerasa udah melakukan semuanya. Yang ternyata diakhiri dengan bertanya, gue kurangnya apa sih? Sakit Sakit banget dengar dia ngomong kayak gitu. Kalimat itu pernah aku ucapkan ketika aku memilih untuk menjadi temannya saja. Padahal aku udah menunjukkan kalau aku tertarik sama dia. Aku tahu persis sesakit apa di posisi itu. Dengan segala ucapan penenang sementara yang aku punya, aku bilang ke dia, gak ada yang kurang kok. Cuma itu yang bisa aku lakuin. Sehabis kejadian itu, kami dekat lagi kayak dulu. Yang dulu kuanggap itu PDKT, tapi sekarang aku tahu kalau itu bare minimum dia akan sebuah pertemanan. Ternyata sakit ya Paus. Selalu menjadi tempat untuk orang yang kita cinta. Karena kita gak pernah bisa bikin penolakan untuk orang yang kita sayang. Akhirnya, aku dengan perasaanku memilih untuk selalu ada di sampingnya di segala situasi dengan status teman itu. Aku dengan perasaanku biar jadi urusanku. Kalau nanti dia tahu perasaanku, semoga gak ada yang berubah dari pertemanan kami. Karena aku udah terlalu nyaman dan mencintai kurangnya dia, Paus. Terima kasih sudah baca ini, Paus. Tuh kan, emang susah tahu pertemanan antara cewek dan cowok. Walaupun di beberapa keadaan ada yang bisa-bisa aja, tapi kalau aku gak tahu ya, di bayangan aku tuh ya susah sih. Apalagi kalau selamanya perasaan itu emang disimpan. Wah, bayanginnya tuh kayak sesuatu yang indah tapi samar-samar. Karena gak tahu ya, tapi kayaknya makin kesini aku semakin merasa kalau emang lebih susah disimpan gak sih? Gak tahu, ini aku doang sih kayaknya. Maksud aku, kalau kita
temenan sama cowok kayak gini, terus ternyata perasaan sayang kita ke temen berubah menjadi perasaan yang romantis antara cewek dan cowok. Itu setelah aku pertimbangkan lagi, kayaknya lebih mudah confess deh. Ya gak sih? Dari sudut pandang sotoy aku sih gitu ya. Karena kalau confess kan ya udah antara 3 kemungkinan aja. Antara dia gak apa-apa, atau dia juga suka, atau dia apa-apa. Jadi akhirnya pertemanan itu berubah jadi asing. Tapi kalau gak confess, kalau selamanya bentuk cinta itu adalah cinta dalam diam, itu berat banget. Pertama, dia gak tahu. Jadi dia akan selalu melihat kita sebagai seorang teman. Gak lebih dari itu. Mau kita peduli sama dia, mau kita selalu ada buat dia, itu dia akan melihat sebagai perlakuan teman yang emang care aja ke temennya. Dan selayaknya seorang teman, dia akan selalu cerita juga tentang dunianya, termasuk orang yang lagi dia suka. Gak bisa sepenuhnya salah dia dong kalau udah kayak gini. Toh dia emang gak tahu soal perasaan kita, dan dia melihat kita sebagai tempat yang nyaman untuk berbagi cerita. Dan bagian paling menyebalkannya, seperti yang diceritain Teri, kita gak bisa nolak, kita tetap jawab, kita tetap nanggepin, kita tetap ada buat dia, buat dengerin dia cerita tentang sesuatu yang menyakiti kita. Entah apa yang lebih tulus dari itu. At some point, kita terlalu sayang sama dia sampai kita merasa kayaknya perasaan ini gak cukup deh untuk jadi taruhan antara pertemanan dan percintaan. Waktu dia senang, dia datang. Waktu dia sedih, dia ingin didengarkan. Dan ini menarik banget, bagaimana kita gak bisa pergi ke dia ketika kita lagi sedih karena dia alasan kita kecewa tanpa disengaja. Rumit kan? Ternyata di beberapa keadaan menyimpan justru jauh lebih sulit daripada menyampaikan. Tapi kembali ke pertanyaan kamu di awal, Paus, kalau boleh tahu menurut kamu titik mencintai paling indah itu seperti apa sih? Kalau menurut aku, titik mencintai paling indah itu ketika kita menyayangi seseorang tanpa mengharuskan apa-apa. Kita hanya ada. Bagaimanapun nantinya, kita tetap berjalan di garis waktu kita masing-masing. Tapi dia tahu kalau kita selalu ada. Dan kita berdoa, semoga suatu hari nanti semesta bisa menunjukkan kepadanya tentang kita, tentang rahasia hati terbesar kita yang ternyata isinya cuma dia.